Ya, selamat sore pemirsa di rumah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang suatu apapun, dalam kondisi yang sehat walafiat. Pokoknya itu harapan kita semua. Tapi toh begitu mungkin ada di antara Anda yang dalam kondisi yang kurang sehat. Kita doakan bersama semoga bisa sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Amin begitu ya. Dan berbicara masalah kesehatan, kita berjumpa lagi nih di setiap hari Rabu sore seperti biasa jam 2:30 hingga jam 3 kita akan berbincang mengenai seputar kesehatan di Jogja Sehat. Nah, tentu saja di setiap minggu kita mengangkat tema yang berbeda. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai screening dan juga pencegahan kanker leher rahim ataupun serviks. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio. Beliau adalah Dr. Fitria Puspita Dewi MMR SPPA. Dr. Pita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini untuk juga berbagi ilmu tentang apa sebetulnya itu kanker serviks atau leher rahim, dan yang paling penting adalah upaya pencegahan agar itu tidak terjadi. Karena kalau kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter tadi, di Indonesia sendiri angkanya cukup luar biasa ya dok, dan ini tentu saja bisa menjadi perhatian kita semuanya, terutama untuk orang tua yang saat ini memiliki putri yang mungkin masih kecil, harus diberikan pemahaman yang begitu bagus dari kecil begitu ya. Dokter Pita, sebelum jauh membahas mengenai upaya pencegahan dan lain sebagainya, apa sebetulnya dimaksud dengan kanker serviks atau leher rahim ini, dok? Oke, baik. Jadi kalau bisa dilihat juga ya di belakang saya ini, jadi alat reproduksi wanita itu sebenarnya kan sangat kompleks ya. Dari bawah itu ada vagina, kemudian ada serviks, kemudian nanti ada uterus atau rahim, nanti tempat di situ adanya kehamilan ya. Terus kemudian ada saluran tuba falopi yang nanti akan menangkap sel telur itu setiap bulan ya, ada menstruasi. Nah, kanker serviks ini adalah kanker yang dia itu lokasinya terjadinya di antara tadi uterus dan juga vagina, di leher rahim di situ. Karena di situ memang ini ya riskan untuk terjadi infeksi dan sebagainya. Jadi memang di situ adalah tempat terjadinya si kanker serviks itu. Dari semua organ vital yang ada di organ intim wanita ini, memang bagian serviks yang memang yang paling rentan terjadinya kanker atau bagaimana? Ya, jadi memang pada dasarnya semua organ reproduksi wanita ya, dari rahim atau uterus ya, itu juga bisa mengalami suatu keganasan ya. Tapi memang di dunia kejadian kanker serviks ini nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara. Jadi memang cukup banyak ya, walaupun di dunia maupun di Indonesia sendiri ini kanker serviks itu urutan kedua kanker yang paling banyak terjadi di wanita. Dok, kanker itu kan bisa terjadi di semua organ tubuh manusia. Betul. Apakah ketika kita berbicara saat ini kanker serviks, apa itu namanya, sifat, karakteristik kanker tersebut sama halnya dengan kanker yang ada di organ lainnya, termasuk cara penanganannya apakah sama atau seperti apa? Ya, oke, berbicara dengan kanker serviks ini unik ya. Kanker serviks ini salah satu kanker yang sebenarnya gejala klinisnya itu di fase awal atau stadium awal itu nggak terdeteksi. Nah, jadi baru muncul ada gejala itu justru pada stadium lanjut. Nah, jadi itu yang kadang membuat kejadian atau angka kematian dari kanker serviks ini cukup tinggi ya, karena kalau terjadi gejala itu justru malah itu sudah stadium lanjut gitu. Dan kadang sudah menyebar sampai ke organ-organ di sekitarnya. Bisa menyebar seperti sifat dasarnya kanker. Benar. Berbeda dengan mungkin kalau kanker payudara ada benjolan dikit gitu kita udah aware ya gitu. Tapi kalau kanker serviks itu kan ini ya di dalam letaknya juga ya. Jadi kadang tuh pada fase-fase awal atau stadium awal itu justru malah tidak ada gejala. Apa yang kemudian bisa dideteksi atau dirasakan oleh seseorang misalnya pada stadium awal yang dokter katakan tadi hampir tidak ada gejala? Apakah setidak ada gejala itu sehingga tidak bisa dideteksi atau caranya adalah pemeriksaan secara rutin ke dokter? Betul. Jadi kanker serviks ini adalah kanker yang bisa dicegah. Kalau kanker yang lainnya mungkin agak susah ya, karena banyak
faktor resiko yang multifaktorial, jadi tidak hanya satu faktor resiko, tapi banyak dan kita belum bisa identifikasi ini penyebabnya karena apa. Tapi di kanker serviks ini 95% itu disebabkan karena adanya infeksi HPV. Nah, sekarang ini sudah mulai dikembangkan ya, bahkan pemerintah itu sudah membuat program untuk vaksinasi HPV yang dimulai dari usia sekolah. Gitu. Nah, itu menjadi pencegahan primer untuk kedepannya supaya tidak terjadi atau mengurangi kejadian kanker serviks sendiri, karena seperti tadi saya sampaikan ya bahwa kanker serviks ini kan 95% itu disebabkan karena infeksi HPV. Nah, jadi dari orang itu terkena infeksi HPV sampai terjadinya kanker serviks itu butuh waktu yang lama, sekitar 10-15 tahun. Lama ya, Dok? Ya, betul. Jadi ini justru menjadi peluang ya untuk kita bisa screening gitu ya, screening supaya waktu 10 tahun itu kita bisa mencegah gitu supaya ini nggak sampai ke kanker serviks. Baik, Dokter Pita, menarik sekali. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita harus komersial break terlebih dahulu, Dokter. Dan tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Jogja Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Sehat. Kita masih membahas soal screening dan pencegahan kanker serviks atau leher rahim, masih bersama dengan Dokter Pita. Dokter, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai apa itu kanker serviks, kemudian penyebarannya di dunia dan di Indonesia juga semakin tinggi. Tadi dokter sebelum break mengatakan bahwa di gejala awal itu hampir tidak ada gejala atau tanda-tanda yang dirasakan. Nah, sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah apa yang kemudian terjadi pada organ serviks ini ketika pertama kali virus itu menyerang? Ya, jadi sebelumnya mungkin jadi virus HPV ini jenisnya banyak gitu ya. Jadi ada yang dibagi menjadi 2 tipe, dilihat dari karakteristik atau sifatnya gitu ya. Kalau yang HPV low risk itu biasanya di 6 dan 11 dan juga ada HPV high risk gitu. Kalau yang HPV low risk itu biasanya memang dia nanti untuk berkembang menjadi kanker serviks itu kecil gitu, nanti biasanya hanya infeksi virus gitu ya. Tapi kalau yang HPV yang high risk, yang biasanya strainnya itu di 16 dan 18, nah inilah yang nanti dapat berkembang menjadi kanker serviks. Kenapa dibedakan menjadi low risk dan high risk? Tentunya tergantung dari sifatnya memang si virusnya ini. Jadi kalau yang high risk itu dia di situ dia akan masuk ke dalam sel-sel yang ada di serviks ya. Terus kemudian nanti akan menyebabkan perubahan sel, akan mutasi selnya yang nantinya dia akan berubah menjadi sel ganas. Oke. Gitu. Nah, melihat kondisi seperti itu dan kemudian tingginya angka kanker serviks di Indonesia, apakah memungkinkan jika seorang remaja putri misalnya, kan biar bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati ya, Dok. Betul. Ketika tidak ada perasaan apa-apa, kemudian ujuk-ujuk ke dokter untuk memeriksakan organ intimnya, apakah itu langkah yang baik? Ya, memang. Jadi sekarang itu sudah mulai ya, tadi kita sempat berbincang juga ya kalau putranya Mas Hendy ini sebelumnya sudah ada program dari pemerintah untuk dilakukan vaksin HPV gitu ya. Memang sekarang itu alhamdulillah ya pemerintah tuh semakin aware karena kejadian kanker serviks itu yang tinggi dan stadium lanjut itu baru bisa terdeteksi ya. Jadi tadi benar ada pencegahan primer yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi. Ya, vaksinasi ini nanti akan dibagi menjadi 2 golongan usia ya, berdasarkan dari faktor resikonya gitu. Kalau misalkan nanti ada usia kurang dari 15 tahun itu pastinya faktor resiko untuk dia melakukan hubungan seksual kan tidak ada ya biasanya. Nah, ini bisa diberikan vaksin HPV biasanya dengan intervalnya 2 kali gitu. Nanti diberikan sekarang, terus kemudian nanti 6 sampai 12 bulan kemudian di booster gitu. Nah, ini harapannya bisa mencegah ya untuk meminimalisir terjadinya kejadian kanker serviks ketika dia sudah
usia produktif gitu. Kemudian yang kedua adalah usia 15 tahun ke atas ya. Mungkin usia produktif itu kan 25 tahun ya. Nah gitu, apalagi perkembangan teknologi sekarang itu semakin aduh gitu ya, untuk benar untuk anak-anak yang masih kecil, remaja itu ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, mungkin sudah terpapar juga ya. Nah ini bisa dilakukan vaksinasi dengan HPV tadi itu. Nah biasanya kalau untuk usia yang produktif nih, usia-usia 25 tahun kan sudah menikah ya, dan biasanya aktif untuk berhubungan seksual gitu ya. Nah itu bisa nanti juga dilakukan pencegahan sekunder gitu ya. Kita harus tahu nih, ini benar-benar karena kan tadi ya salah satu penularan HPV itu dengan hubungan seksual gitu kan. Nah sebelum kita mau kasih vaksinnya kan kita harus benar-benar tahu nih, ini kondisi serviksnya tidak dalam kondisi yang tadi ya faktor resiko untuk ke arah kanker serviks. Nah, pemeriksaannya nanti bisa dilakukan dengan pap smear atau dengan IVA. Oke, ini juga menjawab salah satu pertanyaan dari pemirsa TVRI di rumah, apakah vaksin itu bisa dilakukan sekali atau berulang? Tadi berarti berulang ada boosternya begitu dok ya. Tadi dokter mengatakan bahwa vaksin merupakan salah satu upaya pencegahan. Berarti untuk yang mereka yang apalagi yang belum menikah, kemudian salah satu faktor risiko adalah dengan adanya hubungan badan begitu ya. Apakah ada faktor resiko lain yang kemudian menyebabkan seseorang itu terkena kanker serviks selain berhubungan badan? Oke, jadi faktor resiko kanker serviks itu memang 95% itu disebabkan karena HPV ya. Nah, penularan HPV itu biasanya juga selain tadi ya hubungan seksual berbagai multipartner gitu ya, kemudian juga melakukan hubungan seksual di bawah usia 18 tahun. Di bawah 18 tahun? Apa yang terjadi jika seseorang di bawah 18 tahun dengan melakukan hubungan di atas 18 tahun? Apakah ada hubungannya dengan... Ya. Ya, jadi secara secara histologi atau normalnya, jadi kan sama ya, tubuh itu ada maturitasnya. Jadi kalau usia 18 tahun ke bawah gitu, ibaratnya sel-selnya itu masih labil gitu ya, masih imatur gitu. Jadi ketika ada trauma atau infeksi itu lebih rentan untuk terjadi perubahan sel di situ. Tapi kalau dia usia-usia yang sudah mature ya, yang udah 20 tahun atau 25 tahun ke atas, itu biasanya sudah stabil nih sel-selnya di situ, sehingga itu mengurangi juga salah satu resiko gitu. Makanya mungkin program pemerintah kan juga sudah benar ya, menikahlah setelah usianya juga 20 tahun ya, karena memang secara keilmuan itu juga menghindari dari berbagai itu penyakit. Bahkan gitu. Beberapa pihak begitu mengatakan bahwa pendidikan seks usia dini itu penting, mungkin salah satunya untuk pencegahan hal ini terjadi begitu ya dok ya. Betul. Ya dokter, ini makin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Sehat. Tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai upaya screening dan pencegahan kanker serviks ini bersama Dr. Pita. Kita lanjutkan lagi, dokter. Tadi sudah sedikit banyak pemirsa paham dan tahu gitu bagaimana screening dan juga pencegahan kanker serviks. Yang terakhir sebelum break adalah upaya untuk memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak perempuan utamanya ya. Jadi memang ini hal yang harus dilakukan. Seperti apa upaya orang tua, tentu mereka yang lebih paham agar hal ini tidak terjadi begitu ya dok. Nah sekarang kita memasuki ini dok, upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi kanker serviks ini dok? Jadi mungkin tadi ya, kalau bagi orang tua yang memiliki anak perempuan ya, apalagi usia-usia ABG gitu, remaja gitu ya, mungkin memang harus dibekali dengan pemahaman tentang kenapa sih kok ini tidak boleh dilakukan, karena nanti akan berakibat
ini ya dengan bahasa mungkin yang lebih bisa dipahami anak-anak ya gitu, remaja gitu. Terus kemudian tadi juga sudah bisa juga dilakukan vaksinasi gitu. HPV sudah bisa dimulai dari usia mungkin sekolah ya, usia 9 tahun sebenarnya. Kalau rekomendasi itu usia 9 tahun ke atas itu sudah bisa dilakukan vaksinasi HPV gitu. Kemudian setelah itu jadi pemahaman memang tentang tidak melakukan hubungan badan ya di sebelum usia matur ya, usia 20 tahun itu penting sekali lagi disampaikan ke putri ya, ke putri semuanya supaya itu menjadi tameng ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang ini ya, yang kemudian hari nanti bisa sampai ke kanker serviks. Oke, ini memang 90%-nya disebabkan oleh virus HPV tadi. Ya, apakah betul. kemudian yang 5% ini penyebabnya apa, Dok? Jadi banyak ya, jadi bisa juga karena adanya infeksi pada area kewanitaan yang terus-menerus gitu. Jadi keputihan itu sebenarnya normal ya, keputihan itu normal jika tidak ada perubahan warna dan juga perubahan bau gitu. Jadi kalau masih keputihan pada wanita-wanita itu nggak apa-apa, apalagi sebelum menstruasi itu kadang ada keputihan gitu. Cuman menjadi aware atau menjadi suatu tanda gitu ya kalau keputihannya itu sudah berbau mungkin atau sudah ada perubahan warna gitu ya, jadi warnanya kekuningan gitu. Nah itu ketika itu terjadi terus-menerus tidak dilakukan upaya untuk pencegahan ya keputihan gitu, nah itu nanti sama tubuh itu sebenarnya punya mekanisme untuk adaptasi. Ya, jadi ketika dia diserang terus kan otomatis wah lama-lama dia harus berupaya berubah supaya nanti bisa nih bisa ada perubahan tadi, bisa bertahan gitu kan. Nah itu adaptasi yang tadinya itu dia sifatnya normal, nah nanti akan menjadi adaptasi yang tidak normal yang nanti menyebabkan displasi ya kita bilangnya ya. Jadi yang tadinya bentuknya selnya tuh kotak-kotak gitu ya, nah itu nanti jadi bentuknya jadi udah nggak beraturan lagi. Nah itu nanti yang bisa menyebabkan tadi itu perubahan ini kalau nggak di stop nih, nah ini bisa sampai ke perubahan yang kanker tadi itu. Nah ini juga nyambung dengan tadi yang dokter katakan di stadium awal ini hampir tidak ada gejala, kemudian di stadium lanjut ini mungkin salah satu gejalanya keputihan. Ya, betul, ada gejala lain nggak dok yang ketika sudah masuk stadium lanjut? Ya. Jadi mungkin kalau bisa aware gitu ya, kok ini keputihan tapi keputihannya itu disertai dengan nanah ya, nanah atau disertai dengan bercak darah gitu. Nah ini mungkin sudah mulai kita ini nih, oh ini ada apa nih gitu, mungkin bisa langsung ini ya periksa gitu. Nah kemudian gejala lain yang bisa kita sadari adalah adanya perdarahan yang abnormal, perdarahan abnormal yang keluar dari ini ya, dari bawah ya, dari alat reproduksi kita gitu. Nah biasanya kan kalau menstruasi normal ya, tapi ini perdarahannya itu biasanya muncul atau keluar setelah berhubungan. Jadi setelah berhubungan badan gitu ya, nah gitu ada perdarahan. Nah gitu, terus kemudian perdarahan yang muncul ini sudah nggak dalam waktu menstruasi aja, tapi di luar siklus menstruasi ini ada perdarahan. Darah apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi itu? Jadi di situ karena sudah tadi ya, kalau sudah stadium lanjut itu di situ sudah ada benjolan, kan? Ada benjolan. Nah benjolan ini karena dia kanker, ini sifatnya rapuh. Jadi ketika ada gesekan ya, misalkan dia berhubungan badan gitu kan, ada gesekan, nah itu dia akan trauma ya, akanlah keluarlah perdarahan gitu. Atau tadi ya, sebenarnya ada perdarahan abnormal di luar siklus menstruasi. Atau sebenarnya ini sudah menopause, artinya sudah tidak menstruasi lagi, tapi kok tiba-tiba ada perdarahan gitu, padahal sudah tidak menstruasi. Nah ini juga harus aware nih, jangan-jangan ini salah satu nih gejala dari kanker serviks. Oh bisa juga terjadi pada usia-usia yang ya bisa. Jadi memang kanker serviks ini memang bisa terjadi. Nah tadi ya karena siklus
perjalanan penyakitnya itu dia dari 10 sampai 15 tahun, berarti kan sekitar mungkin usia 30 tahunan sampai dengan 40-50 tahun itu masih bisa banget terjadi gitu. Oke, ya luar biasa dok. Berarti satu hal yang harus diperhatikan adalah apa namanya tadi betul-betul aware dengan segala perubahan jika terjadi sesuatu begitu ya dok. Nah, apakah kemudian juga ada tanda-tanda lain misalnya terjadi nyeri di sekitar organ vital? Apakah nyeri itu dirasakan di seputar organ vital atau intim kewanitaan aja, atau mungkin bisa dirasakan juga di area sekitar situ dok? Bagian mana sebetulnya biasanya nyeri begitu ya? Jadi memang biasanya nyerinya itu memang di bagian ini ya, di bagian organ ya. Kita kalau menstruasi, mungkin kalau wanita menstruasi itu agak nyeri-nyerinya di bagian perut bagian bawah gitu kan. Nah, tapi justru kadang kalau dia sudah ada nyeri di bagian lain, jangan-jangan ini sudah terjadi penyebaran. Nah, itu justru menjadi ini ya, menjadi ini stadiumnya udah mungkin sudah sampai menyebar ini. Misalkan ada nyeri di atau ada benjolan gitu ya di bagian kan kita ada kelenjar getah bening di setiap tubuh kita ini kan ada, jadi di daerah-daerah situ mungkin ada kelenjar getah bening yang dia membesar. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda penyebaran dari si kanker serviks itu. Baik, terima kasih dokter. Berarti tidak ada salahnya kepada Anda pemirsa, khususnya wanita, jika setelah usai ini program ini apa ya namanya meluangkan waktu untuk memeriksakan ke dokter begitu ya. Mudah-mudahan bisa dicegah lebih cepat lagi. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Dr. Fitria Puspita Dewi MMR SPPA sudah bersama kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di Jogja Sehat edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Jogja Sehat edisi mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.